Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-walidani huma lisababi al-insan finnar au fil jannah. Ya, kadang kalau kita nggak ingat tentang kedua orang tua, itu akan menganggap bahwa kesuksesan seorang manusia atau seorang anak itu bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Padahal ini kesuksesan yang paling tinggi itu bisa mendapatkan keridhaan Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Huma as-sababu al-insan finnar au fil jannah. Kedua orang tua kita ini yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Kemudian huma asababu fi wujudil insan laula anauhuma mastaraha wa laula syaqauhuma masta'an tana'ama. Maka manusia itu, seorang anak itu tanpa adanya tirakat, ya, atau usaha ikhtiar seorang ayah dan bunda, orang tua kita, maka sulit akan mendapatkan kebahagiaan, sulit mendapatkan kesuksesan, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur adalah ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan tergantung atau ada di dalam keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung atau ada di dalam kemurkaan atau siksa dari kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, adalah wajib, ya. Wajib, keadaan apapun orang tua kita, kita wajib berbakti. Mau orang tua itu sekolahnya tinggi atau rendah, punya jabatan atau tidak, terpelajar atau tidak, ya, atau bahkan orang tua itu agamanya bagus atau agamanya tidak baik, bahkan ataupun mungkin orang tuanya fasik, tetap
sebagai anak wajib berbakti. Kemudian bagaimana cara berbakti atau birrul walidain itu, ya. Karena wa amma ummuhu, kita mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu untuk kita, ya. Karena kadang kalau tidak kita kaji khusus, kita hanya sekedarnya saja, ya. Amma ummuhu fahamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Bagaimanapun keadaan ibu kita, yang pasti kita sudah pernah di dalam rahim ibunda kita. Kita sudah ada di perut ibunda kita, ya, selama 9 bulan 10 hari. Nah itu kira-kira pas keluar itu bobotnya piro? Ada yang gemuk maksimal berapa itu? Yang gemuk 3 sampai 4 kilo, ya. Kira-kira kalau 3 kilo saja itu sudah kayak gas 3 kilogram itu. Tabung gas 3 kilogram itu ada di dalam perut, ya, beratnya itu, ya. Itu ora iso diseleh, terus dibawa terus, ya, dibawa terus. Coba hampir 1 tahun, hampir 1 tahun dalam perut, nggak bisa diselehke sedilok, ya ora iso. Mau apa-apa ya harus dibawa, ya. Itu perjuangan seorang ibu. Sehingga kalau dikatakan itu saat hamil besar, itu mau bagaimanapun posisi itu tidak enak, ya. Ini kalau yang istrinya sedang hamil, ini mungkin merasakan, ya. Yang belum punya istri, ya, semoga nanti cepat, ya. Ini saat hamil ini sangat luar biasa, ya. Belum posisinya kalau tidur, ya, kalau mau miring ya nggak seimbang, apalagi mau menghadap ke atas gerak, mau ke bawah ya kayak timbangan nanti. Itulah kurhan, sangat payah, gitu, ya. Susah payah yang bertingkat-tingkat itu namanya, ya. Makanya jangan sampai kita lupa kepada ibu kita, apapun keadaannya, ya. Ini masih ada yang ibunya masih sugeng atau sudah ada yang meninggal, ya. Maka maksimalkan dalam berbakti, ya. Pokoknya kesuksesan itu ada di dalam ridho kedua orang tua. Jadi tidak mungkin manusia itu sukses kalau durhaka pada kedua orang tua, tidak mungkin. Walaupun mungkin sukses dunia itu mungkin, tapi kesuksesan dunia itu kan belum tentu, karena belum selamanya. Bisa jadi setelah sukses hancur, itu dunia, ya. Tapi kesuksesan yang paling tinggi itu kan
kesuksesan mendapatkan ridho Allah dan masuk ke dalam surga, itu sukses ya. Kalau dunia itu masih bolak-balik, kadang sukses sebagai pimpinan perusahaan yang tinggi, semuanya dimiliki, pengaruh dimiliki, tapi kalau masih hidup masih ada kemungkinan tidak sukses. Setelah sukses mungkin jatuh, apalagi tidak mengingat kedua orang tua ya. Belum lagi kalau pas sebulan, 2 bulan, 3 bulan nyidam itu ya, pasti merasakan sangat luar biasa. Kalau yang merasakan sampai muntah-muntah, kadang nggak berhenti sampai habis isinya, setelah nyidam muntah gitu ya, itu sampai habis. Nah ini kalau pas nyidam biasanya yang susah juga bapaknya ya, ayah. Ini ayah sangat luar biasa, harus sangat sabar ya. Ini harus sangat sabar ini menghadapi istri yang lagi nyidam, karena bisa jadi yang dicari itu pas tidak musimnya ya. Muter-muter kemana-mana tidak ketemu ya. Harus sabar. Ini menguji kesabaran seorang ayah ya. Ini saat mengandung, belum lagi nanti harus menjaga kandungan, menjaga anaknya, menjaga kita ya. Kalau dikatakan ibu itu adalah seorang karyawan yang bekerja 24 jam tanpa digaji, tanpa diapresiasi itu ibu 24 jam bekerja ya. Mulai hamil itu sudah berapa bulan harus diperiksa sehat enggak, kalau enggak sehat tambah ini, tambah minuman ini, tambah gizi ini hanya untuk anaknya ini supaya lahir sehat. Seandainya orang tua itu tidak menginginkan anak itu lahir ya, nggak diizinkan keluar, kita nggak akan keluar ke dunia ini, tidak akan melihat keindahan dunia ini, tidak akan merasakan hidup di dunia seperti ini. Kira-kira pengen langsung ke surga mau ke dunia dulu? Kalau yang tidak diinginkan orang tua ya berarti nanti langsung ke surga, tapi tidak menikmati dunia ya. Ini tadi walau la syaqa'uhuma ma tana'ama. Seandainya orang tua kita itu tidak menyayangi kita, tidak berusaha untuk membuat kebaikan untuk kita itu tidak akan mendapatkan kenikmatan. Bisa jadi lahir cacat, lahir nggak sempurna, mungkin karena di dalam kandungan tidak diinginkan, pengennya digugurkan, diberi obat ini, diberi obat itu, tapi nggak mati-mati ya. Tapi cacat kadang sampai. Nah itu ada yang seperti itu. Na'udzubillah min. Kita beruntung orang tua kita masih memperhatikan kita, masih menginginkan kita, masih menyayangi kita ya. Karena banyak sekali yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, sampai berapa ratus janin yang dikubur karena tidak diinginkan orang tuanya ya. Ini walau la syaqa'uhuma ma tana'am, maka kita harus terima kasih, syukur ya. Hamil, kemudian melahirkan ya. Ada yang sudah ikut istrinya melahirkan, melihat langsung saat melahirkan ya.
sangat luar biasa. Ya, ini mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan nyawa. Tapi ini ibu-ibu yang benar-benar menginginkan dan ingin merasakan, sehingga betul-betul anak itu berharga. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah sesar aja, saya takut melahirkan. Ya. Jangan istrinya jangan mudah untuk sesar. Kecuali kalau memang udah pertimbangan medis yang sangat genting, sangat, sehingga kalau lewat jalan yang normal mungkin benar-benar gawat, darurat. Tapi harus berusaha dulu. Kalau memang nggak ada masalah, harus dinormalkan. Biar merasakan sebagai seorang ibu itu nanti kasih sayangnya beda. Kalau melahirkan dengan kekuatan, ya, semuanya dikerahkan untuk melahirkan. Ya, kalau anak pertama saya nggak melihat langsung di rumah sakit saat itu, nggak boleh, karena memang darahnya kurang, apa itu harus diberi tambahan darah. Saat itu saya mencari darah, kalau lahir harus segera didonor. Nah, saya pulang sudah lahir. Pertama mau dioperasi, tapi saya minta 1 jam. Entah saya nanti baca apa, pokoknya saya bacakan ayat kursi apa, sholawat apa, pokoknya saya minta 1 jam. Kalau nanti nggak lahir, operasi. Pokoknya saya usaha dulu. Alhamdulillah sebelum 1 jam bisa keluar. Ya kadang seperti itu, maka minimal minta doa guru kita siapa, kemudian kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya itu, ya akhirnya bisa. Untuk anak yang kedua langsung, karena di bidan, ya nggak usah ke rumah sakit, bidan langsung saya saksikan sendiri saat keluar sendiri, itu ya sangat luar biasa. Makanya kalau melihat seperti itu, ya menjadi berharga. Anak itu benar-benar yang sudah kita usahakan dengan sekuat tenaga, sekuat mungkin biaya juga, ya, sampai kalau seorang ibu itu sampai mempertaruhkan nyawanya, itu kan beda nanti untuk betul-betul merawat anak, betul-betul mensyukuri, terima kasih anak, itu akan dirasakan, ya. Apalagi kalau sekedar mencari tanggal 17 Agustus sesar, biar nanti pas 17 Agustus. Nah, ini apa itu, ya? Kadang itu enggak nalar, ya. Ingin cari tanggal yang baik, tanggal apa, pokoknya hari ini sesar, biar lahirnya tanggal ini, biar seperti bareng artis ini, ya jangan seperti itu enggak ada perjuangannya sama sekali. Ya biasanya ya sembarangan nanti. Merawat anak juga sembarangan, untuk sejadinya lah, pokoknya tergantung anaknya. Makanya ini seorang ibu yang solehah, ya, ibu yang betul-betul menginginkan menjadi, merasakan sebagai ibu, itu akan berjuang sekuat tenaga. Apa betul seperti itu? Nah itu kan bisa merasakan, ya. Wa wada'athu kurhan, saat melahirkan itu sangat-sangat payah, sangat berjuang untuk kelahiran seorang anak, ya. Sehingga sampai kalau seorang ibu itu melahirkan kemudian meninggal, maka syahid, langsung sudah dijemput ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai jihad yang sangat luar biasa. Jadi tidak usah takut, tidak usah takut. Nah, kalau takut sakit, ya tidak usah hamil. Jangan takut enaknya, mau enaknya tapi nggak mau sakitnya, itu namanya, ya.
Ini jadi ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Seandainya orang tua itu tidak menginginkan kita, niscaya kita tidak akan sampai saat ini, ya, tidak akan bisa sebesar ini, tidak akan bisa menikmati hidup di dunia ini, ya. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fi ma ya'udu ilaihi binaf'i. Dan adapun seorang ayah itu memang sekuat tenaga, sekuat kemampuan seperti kita semuanya ini, semoga dicatat sebagai ayah-ayah yang soleh, ya, yang betul-betul memberikan semua kemampuan kita, semua kekuatan kita untuk memberikan kemanfaatan atau nafkah, ya, untuk anak kita, untuk anak dan istri tentunya. Jadi betul-betul untuk anak dan istri, untuk ahli kita, bukan untuk orang lain, ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk istri orang lain, ya, untuk anak dan istri kita, ya. Min tarbiyatihi jismihi wa ruhihi, memberikan biaya, manfaat, nafkah untuk pendidikan, perawatan, tarbiyah jismihi wa ruhihi, untuk jasadnya dan juga untuk rohnya, ya. Jadi untuk pendidikan yang formal ataupun yang non formal, mungkin kalau bisa ya sebagai orang tua pengen anaknya sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kalau bisa ya profesor, doktor, MA, apalagi LC, MSI, apalagi itu kalau bisa, ya, kalau bisa. Tapi kalaupun nggak bisa, harus yang rohnya ini harus, ya. Kalau kuliah itu fardu kifayah, dokter jadi apa, jadi spesialis itu fardu kifayah, ya. Jadi nggak harus semua orang, itu nggak harus, tapi minimal satu ada dari umat Islam, makanya ya harus ada yang. Tetapi yang terpenting adalah ruhiyahnya, agamanya. Kalau ini fardu ain, semua, setiap kepala ini harus punya ruhiyah agama, ya, kuat, sehingga mau apapun, mau jadi apapun di dunia ini siap. Mau jadi orang kaya siap, jadi orang miskin siap dah. Ya, kalau keimanan agamanya kuat itu mau jadi apapun itu siap. Mau jadi menteri sosial siap, menteri kelautan siap, presiden siap, ya. Sehingga kalau diangkat jadi pejabat amanat, ini yang harus dipentingkan bagi seorang ayah, seorang ibu. Yang wajib adalah pendidikan rohiyah, agama bagi anak-anaknya, ya. Karena ini yang akan menjadi pondasi manusia, anak itu siap, ya, siap untuk menjadi apapun dan menghadapi bagaimanapun kita nanti di dunia ini. Dan yang pasti selamat, ya, akan selamat. Nah, itu yang dipentingkan. Kalau bisa ya pendidikan agama, minimal TPQ. Kalau memang memungkinkan disekolahkan di sekolah Islam, kemudian di pondok pesantren, ya. Nggak harus yang mahal, nggak harus yang mahal, nggak harus yang mahal. Karena banyak sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren, bahkan yang tidak bayar itu banyak, ya.
Jadi carilah, dan jangan lupa untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita, ya. Semoga kita ini termasuk ayah yang betul-betul memperhatikan tentang anak-anak kita, ya. Nah, kemudian ini cara kita berbakti ini, karena wajib bagi anak berbakti kepada orang tua dalam keadaan apapun. Wajib berbakti, tapi belum tentu wajib mentaati. Nah, ini harus digarisbawahi. Berbakti itu berbeda dengan mentaati, ya. Karena mentaati itu masih sepanjang tidak maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fayajibu alaihi ayat kura nikmatahuma liyaskurahuma alaiha. Maka wajib bagi seorang anak untuk senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan orang tua, supaya kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua atas kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Ya tadi, mulai dari kita ini dititipkan di dalam kandungan ibu, ya, itu kita sudah dirawat luar biasa, sehingga kalau makan ibu itu harus 2 kali, karena kita ikut makan di dalam kandungan, ya. Sari-sarinya itu kalau kita makan, makanya orang hamil itu ya biasanya makannya banyak, karena memang juga untuk anaknya, ya. Kalau nyidam itu dari penelitian juga belum tahu itu keinginan ibu atau keinginan anaknya gitu. Tapi memang mungkin karena sudah menjadi tradisi seperti itu, ya. Kita dirawat dengan baik, diberikan nutrisi dengan baik, supaya terus bisa menjaga sampai nanti kelahiran, ya. Kemudian merawat, pendidikan sangat luar biasa. Bahkan seorang ibu itu tidak bisa tergantikan perannya. Ya, mungkin pernah saya sampaikan, seorang ibu yang punya anak banyak, tidak ada pembantu, ditinggal ayah bekerja, itu kalau tidak dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, nggak bisa, ya, diberi air susu ibu, ya. Ini sangat luar biasa, sehingga bisa disambi bekerja yang lain tanpa mengganggu. Ini ibu, kalau ayah nggak bisa, ya. Sambil masak, sambil memii, bisa ibu. Ayah yang sep-sep ayah ini bisa ada? Malah kena jarang panas. Ke belakang sambil ngemii, ibu bisa? Ayah? Ini pernah membayangkan enggak saat ibu itu mau pipis atau mau ke belakang, kemudian kita nangis minta mimi, ingat enggak? Enggak ingat, ya. Padahal pernah gitu. Tapi apakah kita, oh nggak mau, aku nggak mau mimi karena ibu lagi ke belakang, nangis terus, ya. Disambi semua bisa itu, sambil nyuci, nangis minta mimi, bawa sambil nyuci, sambil jemuri, sambil kemanapun sambil bekerja, gendong kemana-mana, ya. Itu sangat luar biasa. Masa kita mau berani sama ibu?
Kalau berani dulu udah dikites gitu. Kalau tahu besarnya jadi anak nakal dibanting gitu. Atau mau keluar enggak jadi enggak usah keluar gitu. Jadi ingat harus ingat kebaikan ibu itu. Atau saat kita sakit, ayah lagi bekerja, mungkin pas belum punya uang, harus langsung kemanapun yang bisa pinjam ke tetangga ke sini wes ora isin ya, untuk anaknya ya. Jadi orang tua itu kadang menahan malu karena anaknya. Kalau untuk dirinya mungkin masih gengsi isin. Kalau anaknya udah sakit harus periksa, belum punya uang, pokoknya pinjam mana-mana lah yang boleh. Kalau disuruh apa ya saya nggak masalah. Kadang sampai pinjam di rentenir, ya sangat luar biasa. Ya, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya, karena ayah ibu saya itu petani biasa, saat itu anaknya lumayan, berapa itu 5 ya. Tapi yang satu kelas 4 SD kakak saya meninggal. Saat itu semuanya masuk SMP, masuk SD, masuk SMA bareng, nggak punya uang. Ya sampai pinjam. Tapi sebagai anak ya dulu nggak ngerti mau pinjam di mana. Yang penting tahunya orang tua itu punya uang. Baru setelah besar itu saya tahu. Sampai saya bekerja itu membayar belum lunas, sampai. Kadang itu saya diajak ke tempatnya itu hanya membayar bunganya saja. Tapi saya dulu belum paham. Ya kalau ke situ sambil silaturahim memberi bayar. Tapi saya nggak paham kalau dulu utang. Akhirnya sampai itu saat bekerja semua gaji saya kasihkan, pokoknya harus lunas dulu. Sampai rumah sertifikat juga sudah digajikan untuk nyekolahkan anaknya itu semuanya. Yaitu pokoknya sampai sawah habis, tanah habis, ya untuk nyekolahkan anak. Yang penting anak saya sekolah. Makanya hampir sampai 3 tahun itu pokoknya semuanya gaji untuk bayar utang. Itu ya. Baru setelah 3 tahun lunas, baru saya berani ngambil motor, untuk kredit. Tapi sebelum itu pokoknya harus lunas dulu. Karena saat itu memang alhamdulillah, mungkin walaupun saya yang terakhir, yang cepat kerja itu ternyata saya. Karena ternyata yang mas saya yang kuliah itu malah belum kerja. Kakak saya yang SMA masih dikuliahkan boleh. Jadi belum ada yang kerja. Saat itu saya bekerja dulu dari STM. Ya. Karena memang saya ke STM keluar harus kerja. Saya begitu keluar langsung ke pabrik kerja. Yaitu minimal bisa lah hutangnya lunas dulu. Alhamdulillah. Ya, makanya betul yang dipentingkan orang tua kita. Orang tua kita itu nanti pasti akan memberi kebaikan. Ya. Makanya kebaikan dari orang tua memang saat inilah kita bisa mengingat kebaikan orang tua, ya. Bahkan sampai menahan malu, menahan apapun. Ya walaupun mungkin agama mereka masih kurang, tapi tetap kita terus berbakti, ya. Ini pertama, senantiasa mengingat kebaikan. Seandainya bisa, maka tulislah semua kebaikan orang tua. Tulis, pasti nanti tidak akan muat bukunya untuk nulis, ya. Sehingga kalau hanya satu saja yang mengecewakan kita, itu tidak akan ada artinya dibanding kebaikan yang telah diberikan oleh ayah dan ibu, ya.
nanti tulislah di buku. Dari mulai lahir, dari mulai dikandung ibu, tulis kebaikan-kebaikan ayah dan ibu. Ini pasti banyak sekali, ya. Ini sungguh luar biasa, maka jangan sampai kita berani. Bahkan apapun yang diomongkan, yang diperintahkan oleh ibu itu, oleh ayah itu, kalau tidak betul-betul maksiat kepada Allah, itu harus kita lakukan, harus itu, ya. Mungkin sekedar makan saja. Dan kalau saya pulang ke rumah itu kadang karena tahu kesukaan saya, itu langsung dimasakkan apapun yang, ya, mungkin karena saya dulu, ya ibu saya suka pete lah, pete goreng gitu. Ya karena saya dulu sering makan bareng, saya akhirnya juga suka. Maka kalau pulang pasti digoreng ke pete, disuruh makan, suruh habiskan. Ya pokoknya saya makan, karena memang disuruh kadang seperti itu. Baru kemarin saya pulang ke rumah ketemu ayah ibu, cium tangan, peluk, cium keningnya, ya. Sebenarnya saya udah biasa kalau seperti itu sama ayah dan ibu saya. Mau saya suruh foto kok, mau dikira gaya, gitu ya. Jadi istri saya mau saya supaya video atau foto nanti saya buat untuk cover hari ibu. Tapi kalau kita malah gaya, ya, tapi belum jadi. Nah, kalau saya pulang biasa cium, saya peluk, saya cium. Ya, ini hal yang membuat mereka kangen, ingin ketemu. Makanya kalau bisa, pokoknya sebulan sekali saya pulang. Ini kalau betul-betul nggak ada acara yang wajib, saya pulang untuk menemui ayah ibu, karena ya itulah untuk sebagai bakti dalam kehidupan, ya. Kemudian selanjutnya wa ayyam tasila amrohuma illa idza kana bimaksiatin. Ini mentaati perintah keduanya kecuali ketika perintah itu maksiat, ya. Kalau tidak maksiat, apapun yang diperintahkan lakukan. Ini akan membuat kebaikan-kebaikan dalam diri kita, ya. Boleh menolaknya apabila itu durhaka atau dalam rangka maksiat kepada Allah. Dan menolaknya pun harus dengan lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh membentak, dan tidak boleh membentak. Jadi harus pandai membujuk, Kalau tahu ya apa yang menjadi kesukaan orang tua itu harus tahu. Ya, jangan hanya membujuk mertua, tapi membujuk orang tua itu harus juga tahu. Ya, pokoknya yang diperintahkan orang tua, kalau itu bukan maksiat, itu lakukan. Ya. Misalnya minta tolong belikan ini, minta tolong ini, ya. Tapi kalau maksiat, menolaknya dengan baik, ya. Itu fa billati hiya ahsan. Pokoknya menolaknya dengan cara yang paling baik, yang kalau bisa ya tidak melukai, ya. Tidak boleh membentaknya, tidak boleh melukai. Ya biasanya apa, kalau maksiat itu ya mungkin kalau orang tuanya masih fasik, banyak berbuat dosa, itu kadang memang seperti itu. Tapi harus tetap berbakti,
ya adab juga anak, semoga nanti bisa menyadarkan orang tua yang masih seperti itu, ya, dan senantiasa terus mendoakan. Kemudian wa ayyajlisa ma'ahuma khasi'an, dan duduk bersama mereka dengan tenang. Kalau ini khosian dengan khusyuk, tenang, anteng, ya. Jadi kalau duduk dengan mereka dengan yang baik lah, dengan adab yang baik, jangan sampai misalnya orang tua kita di bawah, kita duduk di atas, atau kita di depan orang tua juga, atau apa itu namanya, pokoknya yang sopan, ya sopan dengan orang tua kita. Radon tarfahu anzalatihima. Kalau ini bahasanya menundukkan pandangan kita dari kekurangan-kekurangan orang tua kita. Nah ini ya, menundukkan, menjaga pandangan kita. Ya sebagai orang tua kita mungkin karena pendidikannya juga kurang, ya, kemungkinan banyak yang SD saja nggak lulus, ya, atau mungkin ya maksimal SMP. Kalau dulu SR, orang tua saya itu dulu SR, sekolah rakyat dulu, jadi kelas 6 saja nggak sampai. Jadi memang kita harus menundukkan pandangan kita dari kekurangan-kekurangan orang tua kita, ya. Tidak usah kekurangan itu kita omongkan, kita perlihatkan, ya, karena kita sudah tahu lah bagaimana mereka. Kalau pendidikan nggak bisa mengajari tentang ilmu kita, ya kita tahu, ya. Kadang kita ulangan, kita ujian, kita tanah saja, kadang orang tua nggak tahu, ya. Saya di STM itu mulai masuk sampai bekerja, orang tua saya nggak pernah ngambilkan rapot. Jadi ada di desa, saya kasihan kalau bolak-balik, ya pokoknya saya suruh ambilkan orang tua teman saya. Terus pokoknya orang usah bolak-balik, jadi ngerti-ngerti lulus kerja, ya. Orang tua saya itu nggak pernah ke sekolah STM. Dan mungkin biaya juga karena saya STM dulu sudah mulai ngelesi, karena di pondok ngelesi ngaji itu biaya juga paling minta sedikit lah, ya, minta sedikit. Jadi dulu ngelesi sebulan 50.000 itu udah besar, karena sekolah itu bayarnya sebulan kayaknya 17.000 dulu saya di STM 4 Semarang itu, ya. Jadi SPP itu 17.500 di sebulan, tahun 98. Di pondok pesantren itu bayar sebulan 6.500. Itu di pondok pesantren Al-Idris Supriyadi sini, ya. Jadi sebulan itu hanya 6.500 untuk bayar air dan listrik, itu saja. Yang lain, ya kalau makan sih terserah, mau makan apa terserah, mau masak ya masak, beli ya paling itu. Oh dulu itu nasi rames gorengan 1 itu 1.000. Tas saya itu ya di situ. Nasi rames 1 itu udah banyak, ya, udah warak gitu. Kalau mau nasi setengah sama telur goreng itu 1.500. Jadi kita saikun sini gitu, ya. Jadi dulu kalau pas nggak punya uang ya masak, nanti beras semua masak, nanti cari daun-daunan di
sayur-sayuran di kebun, dikasih garam, kasih apa, jadi gitu ya. Ini sembarang. Cari bayam, cari apa, Pak. Pokoknya semuanya yang ada dicari. Karena dulu masih ada kebunnya, masih belum ramai dulu. Masih bisa masak-masak. Yang penting ada sambal, itu udah luar biasa ya. Sambal terong. Nah itu jadi memang yang penting kita bisa berusaha, jangan sampai menuntut orang tua ya. Makanya saya ini enggak berani untuk minta kepada orang tua, itu saya enggak berani. Walaupun minta tolong saya enggak berani sama orang tua. Pokoknya kalau saya enggak punya ya enggak minta. Cuma ya kadang orang tua itu tahu ngasih ya, orang tua kasih, tapi saya nggak pernah minta, bahkan saya nggak pernah minta tolong. Nggak berani kalau sama orang tua, apalagi kok minta jatah warisan, minta disekolahkan, minta dikuliahkan. Ya berarti kalau orang tua nggak menguliahkan berarti nggak punya, itu saja ya. Nggak ngasih berarti ya memang nggak punya. Sehingga pokoknya kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya wes, tidak usah minta. Kalau bisa kita memberi, kalau bisa memang kita memberi orang tua, itu yang lebih baik ya. Nah, tentang kekurangan orang tua tadi, ini bahasanya memejamkan mata ya. Memejamkan mata itu ya, kalaupun tahu kita pura-pura nggak tahu lah gitu. Dengan kekurangan orang tua kadang pemikirannya memang masih desa, masih kolot, masih ya memang seperti itu, tapi pura-pura saja kita nggak tahu ya gitu ya. Ke situ. Kemudian wa alla yudhiyahuma walau biqauli uffin. Dalam bahasa Al-Quran, uff tidak menyakiti kedua orang tua walaupun hanya dengan perkataan uff. Dalam bahasa Quran, dalam bahasa yang lain atau hus atau apalagi. Misalnya kita dinasehati buat bapak ini besok gitu ya, atau hus wong tua ora ngerti zaman gitu ya. Atau apalagi itu yang merendahkan, kata-kata yang merendahkan gitu ya, itu sangat dilarang. Bahkan di dalam Al-Quran itu keras, wala taqul lahuma uff. Yang lain saudaranya hus, apalagi halah, gitu ya. Hati-hati ini ya. Ini yang aturan, yang adab yang luar biasa. Jadi ya bisanya mampunya sekuatnya lah gitu. Pokoknya kita muliakan orang tua kita. Nah caranya seperti ini. Berbakti birrul walidain, caranya ini ya, biar tahu nanti. Wa alla yutila jidalahuma wa alla yamsiyah. Dan janganlah memperpanjang ya, apabila orang tua kita itu ngilek itu apa bahasanya? Sebenarnya menasihati ya, menasihati ngandani, cuma kadang apalagi saat ABG, kalau kita merasakan ABG dinasihati terus, orang tua itu kadang menerimanya dimarahin ya, gitu ya. Bapak ngene-ngene kakek aturan gitu ya. Itu sebenarnya orang tua itu inginnya menasihati, memberikan kebaikan. Apalagi seorang ibu itu sulit kalau kan meneng ora iso ya, nggak bisa. Jadi ibu itu nggak bisa diem memang. Makanya ya pokoknya saya dengarkan gitu.
Pokoknya didengarkan saja. Ya. Ibu itu pasti memberikan nasihat itu banyak sekali, itu pasti. Dan pengennya setiap hal yang dilakukan itu nanti ada diperbaiki, dikomentari. Itu ibu. Ya, makanya saya kalau ya sama lah, ibu kita, ibu kandung sama ketua sama. Pasti memang banyak omongannya, banyak, karena memang ibu itu harus punya omongan banyak supaya anaknya bisa ngomong. Kalau anak itu ikut ayah biasanya pendiam, karena ayah itu gak suka ngomong. Kalau gak perlu gak ngomong ayah itu. Tapi kalau ibu gak perlu ya ngomong, itu ibu ya. Maka harus cerewet jadi ibu itu, karena memang sekolahnya anak itu ya ibu, harus banyak kata-kata. Jadi jangan marah kalau istrinya cerewet, jangan marah kalau ibunya cerewet. Ya, itu memang sudah takdirnya seperti itu. Ya, sudah takdir. Dengarkan saja. Nah, kalau bisa ya ditutupi tapi orang itu, gitu ya. Karena harus ngomong. Ya, jadi ini, dan tidak usah memperpanjang. Kalau dimarahi itu tandanya sayang. Ya, kalau dikandani itu berarti masih memperhatikan kita. Insya Allah terus jawab baik. Walaupun besok mengulangi kandani tidak masalah seperti itu. Ya, besok dibeleni, saya coba beleni meneh. Nggih. Wes pokoknya nggih. Walaupun besok dibeleni tidak apa-apa. Nanti marah lagi, ngelek lagi, ya seperti itu. Jadi tidak usah diperpanjang sampai dendam, bahkan orang tua balik ragilem, balik sengeritok gah, ya. Jangan seperti itu masih perhatian berarti. Pokoknya dengarkan saja, jawab G gitu aja, ya gitu aja. Ya. Gak usah diperpanjang, nanti juga kembali lagi. Itu sebagai tanda perhatiannya, tanda sayang pada anak-anaknya. Ya. Pokoknya kalau saya lebih suka, apalagi kalau sowan guru, lebih suka dimarahi saya. Di pondok pesantren dimarahi tidak apa-apa saya. Ya. Kekurangan saya mungkin orang sergap sinau, garap raiso dimarahi, malah suka saya daripada dipuji kok orang belum sinau. Ya. Kadang justru ini yang membuat saya mau belajar. Kalau pas nggak belajar dimarahi, nanti belajar. Ya, jadi seperti itu. Ya. Itu tanda perhatian. Masih dimarahi itu alhamdulillah. Kalau ditoke wae sak karepmu ya, itu malah susah banget. Jadi murid bener ditoke wae, salah ora dikandani, salah ora dimarahi, ya itu malah susah, nanti nggak tahu apa-apa. Ya, jadi kalau masih dileke, masih dinasehati, masih dimarahi, alhamdulillah itu masih perhatian banget kita. Ya, jadi nggak usah diperpanjang, apalagi dendam, benci, nggak usah. Pokoknya setelah selesai, selesai. Ya, hilangkan. Kalau pas itu rodok marah, kandani terus, nggak apa-apa, nanti hilang. Pulang lagi seperti itu lagi hilang, ya tidak apa-apa, itu sebagai wujud cintanya, ya, cinta orang tua kepada kita. Wa amamahuma illa fi hikmatihima. Ya. Dan janganlah kita lewat di depan orang tua kita kecuali dalam rangka kita menghormati, ya. Ataupun terpaksa lewat di depan orang tua kita harus bisa hikmah dalam rangka hormat, hikmah. Jadi jangan sampai melewat budas-budus di depan, lari budas-budus. Ya. Kalau memang nggak bisa menunduk, ya pokoknya lewat di samping, belakang atau ya
Saya lewat di depan. Kalau lewat di depan itu dalam rangka untuk meladeni atau khidmah untuk kedua orang tua. Ya, jadi kalau lewat di depan untuk memberikan minum, untuk memberikan makan, untuk sungkem, untuk salim, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mainan budas-budus jalan budas-budus depan, nah itu bukan adab yang baik. Ya, jadi duduk atau lewat di depan orang tua dalam